edanku. Jangan lupa subscribe, like, komen. Waktu terakhir abang main bola, Edu Juanda, Apan, Slamet Riyadi diputus setengah musim tanpa alasan yang jelas. Sempat fight abang kemarin sama waktu terakhir main bola itu 2009, sempat fight sama pengurus. Abang berapa musim jadi bayar-bayar misalnya kamu? 4 telak kali ya, kalau skor itu cukup telak. 4 musim, oke. Bang, ini ada 3 pertanyaan. Abang harus jawabnya dengan cepat nih, Bang. Sahari Bulton atau Emalin? Slamet Riyadi, Aulia Sregar, Edu Juanda, Ariel Gutierrez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedanku. Hari ini kita akan berbincang-bincang sepak bola dengan legendnya di PSMS nih. Ini legend nih. Beliau juga yang punya Stadion Kebun Bunga. Ini dia, Bang Sony Gunawan. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bang. Bang, ini kan abang sering kali di Kebun Bunga, Bang. Kegiatan apa, Bang, di Kebun Bunga itu, Bang? Gak ada, memang setiap hari abang di sini. Tiap hari abang di sini. Setiap hari di sini. Karena sakit rumah dekat kan, kerjaan juga dekat. Jadi dari mulai siang abang udah di sini sampai nanti malam. Oh. Jadi kalau apapun ceritanya ada di PSMS, abang selalu tahu lah tentang PSMS. Terus abang terlibat di kepengurusan PSMS, Bang? Di dalam sistem kepengurusan abang nggak terlibat. Oke. Abang hanya memantau PSMS begini, PSMS begitu. Tapi kalau memang PSMS ada perlu bantuan dari kita akan bantu PSMS. Oke. Bang, terus kedan-kedanku pengen tahu nih, Bang. Perjalanan karir abang sebagai pesepak bola, Bang. Awalnya Bang dari tim profesional, tim apa, Bang? PSMS profesional di tahun 1997. Awalnya setelah Umur berapa itu, Bang? umur 22 tahun. 22 tahun abang udah main di liga profesional di PSMS. Oke. Terus berapa tahun di PSMS? Abang 4 musim di PSMS. Berturut-turut dia Liga 4, Liga 5, Liga 6, Liga 7. Pada saat itu dia Liga Bank Mandiri ya? Liga Divisi utama ya? Divisi utama. Kalau sekarang Liga 1 ya? Liga 1. Oke, 4 tahun. 4 musim. Musim berikutnya waktu itu saya sama pelatihnya ya yang membesarkan saya lah, nama saya. Siapa, Bang? Pak Swimi. Pelatih kampung. Dia Ya yang kan membesarkan Pak saya. Sumimin kan pelatih Leni, pelatih kiper kan seharusnya bukan Pak Sumimin. Oh, tapi dia yang menentukan nama saya. Dia yang menentukan. Oh gitu. Dia yang membesarkan nama saya. Ah, 4 musim saya di PSMS. Musim berikutnya saya pindah ke PSM Makassar. Oke, tunggu dulu, Pak. Yang di PSMS, Pak, 4 musim. Itu pelatih kipernya itu siapa pada saat itu? Pak Acong. Pak Acong. Berapa musim tuh? Pak Acong 2 musim, habis itu Om Jampi ya? Jampi, Syahril Nasution, Oh, Bang Salim sempat ya, Pak? Sumpah. Oh, di musim keempat ya? Keempatnya sama kita. Terus abang keluar? Dia dari pemain juga, awalnya dia dari pemain sama kita, akhirnya dia naik jadi pelatih. Pelatih kita tetap masih jadi pemain dia gitu. Abang jadi pemain dia ya? Oke, terus setelah musim keempat, abang ke Musim keempat masih musim keempat di PSMS, musim kelimanya musim kelima abang pindah keluar ke PSM. PSM. Makassar. Berapa musim tuh? 1 musim di sana. 1 musim. Setelah dari PSM, Abang waktu itu ada beberapa tim, tapi saking cintanya abang dengan PSMS, waktu abang di PSM, waktu itu PSMS degradasi. oh gitu. Nah, jatuh ke divisi 1 PSMS. Masa itu kan Liga 1 ini sekarang ini divisi utama. Divisi utama, ya. Jatuh ke Liga 1, abang kembali lagi ke PSMS, saking cintanya abang ke PSMS. Setelah kita buat naik PSMS lagi, abang keluar. Oke. Setelah abang keluar, abang kemana tuh? Pelita. Ke Pelita. Oke. Bang, ini Bang, aku mau nanya nih, Bang. Kenapa waktu pas PSMS naik ke divisi utama dia, Iya. abang malah pindah? Waktu pas abang udah naik kan? Ya, kita tahu sendiri nanti dengan pengurus. Tapi gini ya, Bang. Abang salah satu yang terlalu vokal di PSMS. Ah. Abang vokal orangnya.
nggak kurang ini kurang itu, abang selalu yang bunyi. Jadi musim berikutnya ini bahaya ini orang. Nah itu. Oh jadi gini bang, abang keluar dari PSMS bukan karena abang nggak mau bela PSMS lagi, Bukan. tapi memang pada saat itu manajemen Memang yang nggak mau sama kita. nggak mau. Berarti bukan abang yang ninggalin PSMS ya? Oke. Terus pak? Abang ke Pelita, iya pelatih kampung tadi yang bawa abang juga. Itu tadi ya. Oh gitu, Pelita ya. Nah, ke Pelita. Pelatih itu sama Odano ya. Indo. Danur Windu. Pelatih kipernya siapa itu bang? Pelatih kipernya waktu itu dari sana juga. Ya, siapa abang kurang Lupa bang. lupa abang pelatih kipernya. Oh gitu. Setelah itu apa pensiun? Enggak, masih jauh lagi perjalanan. Abang ke Persema 2 musim. Oh setelah itu ke Persema Persema. di bawah Om Danur Indo. Oke. Nah, bisalah kita sama pelatih kampung tadi ya. Iya. Nah, Terus setelah abang di Persema 2 musim, Ah. pelatih kampung lagi yang bawa abang ke Persikabo. Oh abang ke Persikabo lagi? Lagi. Oh. Ada hubungan apa bang sama pelatih? Enggak tahu, kayaknya hubungan emosional abang sama beliau itu cukup dekat. Gitu. Oh gitu. Oh cuma hubungan. Kalau untuk beliau 4 jempol buat saya. Adik sama abang ya. Semua dia bisa. Bukan hanya pelatih ya? Dia bisa orang tua angkat, dia bisa sahabat, dia bisa jadi yang terbaik lah buat kita. Oke. Abang ke Persikabo. Setelah di Persikabo berapa musim? 1 musim. 1 musim. Pindah ke PSBB Lun. Divisi utama juga. Divisi utama. Iya, sekarang di biasa juga. Oke, itu berapa musim? 1 musim. Itu di tahun Di tahun 2008. 2008. Oke, setelah itu Balik ke PSMS. balik ke PSMS. 2009. Oke, balik ke PSMS. 2009. Habis itu abang sama Pak Sumi juga yang bawa. Di PSMS. Di PSMS sama dia juga. Waktu itu terakhir abang main bola, Edwin Juanda, Apan, Selamat Riyadi diputus setengah musim tanpa alasan yang jelas. Sempat fight abang kemarin sama waktu itu terakhir main bola itu 2009, sempat fight sama pengurus. Ya memang mereka nggak terima abang dengan keadaan abang itu. Terlalu Itu kotor. setengah musim memang kompetisi berhenti setengah musim. Enggak, apa, Bang? masih ada setengah musim lagi. Secara rapor penampilan abang bagus, 6 pertandingan abang main, 3 kali menang, 2 kali seri, sekali kalah. Oh gitu. Tapi tetap Itu abang diputus. yang kalau nggak salah Bang, yang pemain-pemain itu demo untuk masalah hak itu ya. Itu bukan, itu zaman Erwin Dodo itu masuk di 2003. Bukan zaman abang itu ya? Bukan. Oh. Zaman abang waktu itu setelah mereka putus, mereka tidak mau bayar kompensasi kita 2 bulan. Akhirnya abang ribut erat, gebrak ke manajemen, akhirnya mereka ngeluarkan 1 bulan gaji. Oh gitu. Tetap kita yang terlalu vokal kalau di PSMS. ya. Tapi itu semua bukan untuk saya, maksudnya rekan-rekan juga. Iya. Tapi itu masalah hak ya Bang, bukan masalah Enggak masalah. Abang dilepas mereka pun tanpa alasan yang jelas, ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau cinta, itu nggak usah ditanya lagi. Oke. Setelah itu, setelah dari PSMS, Berhenti ya bang. pensiun secara profesional. Iya profesional banget. Tapi kalau saya saat ini masih main. Dia masih tetap. Nah, secara profesional pensiun. Dari situ mulai ada cerita hal-hal yang nggak enak. Ya udahlah kita tutup lah itu ya kan yang nggak enak. Tapi itu perjalanan sepak bola kan selalu dengan hal-hal yang begitu Bang. Gendangnya kalau nggak yang bagus pasti ada yang jelek kan gitu kan. Hampir rata pemain sepak bola masa itu ada ya balance lah ya. Balance, Bang. Ya kenakalan pemain sepak bola masa itu ya tahu lah kita kan. Iya. Tapi ya jangan untuk pemain-pemain sepak bola sekarang ini jangan diambil yang negatifnya. Terlalu banyak masa lalu yang negatif itu untuk pemain sepak bola. Iya. Bang, terus Bang selama Abang di PSMS Bang pencapaian yang paling tinggi membawa tim apa Bang? Abang bawa naik PSMS ke divisi utama. Oke, Waktu itu juara Enggak, runner up kita sama Persebaya. sama Persebaya. Terus setelah itu semifinal pernah juga ya? Final pernah di Liga 7 Ada 2 kali itu ya. Senayan, Liga 5 sama Liga 7. Semifinal Kan kita waktu itu di peringkat teratas masalah negara apa pemerintah kita moneter. Iya. Paling kita tuh di peringkat 1 itu wasit. Pada waktu itu ya. Oke.
Bang, terus kan abang di PSMS identik dengan bayang-bayang sehari gultong, ya kan? Nggak bisa lepas. Gak bisa lepas, ini bang. Ini ada pertanyaan yang menggelitik nih bang. Abang berapa musim jadi bayang-bayang sehari gultong? 4. Telat kali ya, kalau skor ini betul-betul telat. 4 musim, oke. Bang, Setelah keluar dari PSMS, setelah bisa masa di Gultom, baru bisa pada dapat tempat. baru mendapat terima. Maaf cakap, bukan tim kecil yang nggak dapat tempat. Kayak SMA Makassar waktu itu. Baru dapat tempat di situ ya. Itu ada Kurnia Sandi, saingan saya ada Kurnia Sandi, Ansar Abdullah, Rahmat Hidayat yang terbaik Komnas itu kan. Iya. Muiz kiper timnas futsal itu. Tapi alhamdulillah pada masa itu dapat tempat lah di Di PSMS. Pelita juga kan dapat tempat kan? Ganti-gantian katanya. Iya kan, di Bali Cahaya ya. Iya. Berarti 4 tahun abang bayang-bayang Bang Ucok ya. Iya. Bang, ini pertanyaannya bang, banyak yang nanya nih bang. Sebenarnya pertanyaan ini receh bang. Pernah nggak bang terlintas di kepala bang? Nah, waktu pas bang Sehari Gultom tidur gitu, waktu pas kasih jadi pemain, nah, abang kasih obat sakit perut supaya bang inti. Oh, Enggak. Enggak. Karena yang hal kayak gitu enggak suka juga memang. Enggak, ya? Apalagi berbau mistik, berbau yang Enggak ya. Enggak. Jadi kalau misalnya bang Ucok inti juga, ya udah kan Tidak ada masalah gitu. Abang ucok-ucok abang pada masa itu kan dia satu celana pun kita kadang sama pakai apa gitu. Pada masa itu kan kita waktu kita ke profesional di PSMS pertama kan uang belum ada. Awalnya ya. Masih gaji aja kita cuma ada 300.000 Liga 4 itu. Iya. Musim berikutnya baru naik gaji 1,5, kontrak 4 juta gitu. Tapi di zaman abang kan yang namanya kontrak di PSMS. Oh iya. Di zaman abang baru dihargai kontrak. Meledaknya itu waktu Pak Suimin itu bawa PSPS 2 musim. Nah, itulah di awal kontrak yang semua terangkat derajat pemain sepak bola. Awalnya di situ. Ya di situ awalnya. Baru dihargai secara profesional. Baru dihargai. Oke. Bang, ini ada 3 pertanyaan. Abang harus jawabnya dengan cepat nih bang. Cepat apa jujur? Cepat jujur. Oke ya, 3 ya bang. Nah, Sehari Gultom atau Emalin? untuk apa sekarang? Enggak, jawab aja. Enggak ada untuk apa. Menurut abang Sehari Gultom atau Emalin? Sari Gultom, Sehari Gultom. Selamat Riyadi, Aulia Siregar. Aulia Siregar, Edu Juanda, Ariel Gutierrez. Edi Juanda. Edu Juanda. Oke, ini baru kita kupas. Jadi jangan terjebak. Kenapa Sehari Gultom? Kenapa bang milih Sehari Gultom? Ya alasan abang, bukan nggak ada yang di mana kan? Kedekatan. Kedekatan abang 4 musim satu kamar sama dia. 4 musim, waktu 4 musim itu bukan waktu yang pendek di dalam satu kompetisi. 4 musim berarti hampir 4 tahun. 4 tahun. Terlepas dari 4 musim ini, di luar dari ini kita tetap masih sama jalan. Selalu jalan sama. Karena kan kita satu daerah. Iya. Iya kan nggak jauh dia seputaran sini juga masa itu kan. Oh berarti apa menempatkan Bang Ucok pada saat itu bukan rival ya, sahabat ya? Sahabat bukan rival. Di dalam lapangannya persaingan. Tapi kalau iya dari pelatih milih siapa aja nggak ada masalah buat abang. Nggak ada masalah ya. Nggak ada sempat abang ngomong kan, oh Ucok ini. Nggak ada. Memang abang ya dikenal orang memang kelakuan. Tapi kalau hal-hal kayak gitu Enggak ya, sportif ya, fair. Fair. Oke. Terus kena apa? Pilih Aulia Siregar. Sama juga. Jadi gini, kadang-kadang gue biar tahu. Aulia Siregar, Selamat Riyadi itu pemain-pemain PSMS yang ngangkat PSMS juga di masa itu, ya kan Bang? Di tahun itu. Jadi ada Selamat Riyadi, ada Aulia Siregar, Edu Juanda, pemain asingnya Ariel Gutierrez. Itu. Jadi supaya kadang-kadang gue tahu. Kenapa pilih Aulia Siregar dibandingkan Selamat Riyadi? Kalau kita pikir abang sama Selamat itu kompetisi abang yang paling banyak itu satu tim sama Selamat. Oh gitu. 4 musim di PSMS, 5 musim abang di PSMS sama Selamat, di Persema 2 musim, Iya. di Persikabo 1 musim, 8 musim abang sama Selamat. Tapi memang Sama Aulia berapa musim? nggak banyak sama dia. Di Pelita kan juga sama Bang Aulia kan? Pelita, Persikabo, Persema. Di Persikabo sempat sama Bang Aulia Siregar. Sempat lah bang. Oh iya. Iyalah, Persikabo sempat sama dia. Oh. Masa itu kan dia cedera-cedera. Oh gitu. Nah, Persikabo di PSMS. Tapi karena ya gitu tadi kita tetap
satu kamar. Waktu itu satu kamar Abang, Aulia, Sarigurto. Musimnya ini terus kamar kami nggak akan berubah orangnya. Jadi kelakuan yang di dalam itu si A kayak mana, si B kayak mana, udah tahu lah. Iya, ciho ya. Udah ngerti lah ya, nggak usah dibahas. Oke. Terus Tunggu dulu, ini kalau yang dengar orang pemain-pemain lama, udah yang tiga di dalam itu, tiga. enggak apa gitu kan cerita perjalanan. Iya, ini kan cerita histori aja, kayak histori mah itu. Betul. Terus Edu Juanda sama Ariel Berteres. Punya histori yang cukup juga sama Edu Juanda. Apa? Ini sedikit abang sedikit negatif. Agak gini. Tipis aja, tipis tipis aja. Tunggu dulu Bang. Menurut apa melihat Edu itu seperti apa di masa dia? Masa emas sebenarnya berlian masa itu dia lagi banyak artinya abang di dalam tim dengan penampilan Edu. Iya, dengan penampilan Edu di dalam lapangan, confident pemain cadangan ini pun naik, bukan pemain inti. Pemain cadangan itu naik buat dia. Dia keluarkan energi kayak gitu ya. Semua dia punya. Itu super kualitas. Iya. Jujur aja ya. Enggak, tapi itu saya setuju Bang. Yang bilang saya setuju tuh. Abang jujur aja ya. Kalau sampai sekarang pemain sepak bola yang terbaik di posisi itu tetap abang pilih Edu Juanda. Sampai sekarang. Iya betul. Karena kalau Edu nggak cedera mungkin ya nggak ada Firman Utina, nggak ada Bustomi. Ya ada kualitas itu manusia. Iya. Dan abang punya histori yang apa sama dia? Sama Edu Juanda. Punya histori. Ini kita ada nih Bang, nanti ini mau minggu depan sama Bang Edu. Ada pesan yang ngomong sampaikan sama Bang Edu. Biar dulu tahu nih. Ini yang mau sampaikan sama Edu dulu. Masih ingat nggak kenal pot yang tinggal di jalan goyang gotong? Coba itu aja. Waktu itu keretanya kereta abang Astrea 800. Mungkin kau akan ketawa kalau teringat masa itu kita berdua. Nanti tanyakan itu Bang. Nanti tanyakan itu. Terus kalau menurut abang pilih Edu itu karena dia pemain berkualitas ya Bang? Satu punya histori juga itu sama dia sering sama dan Di luar lapangan. apa Dia teman yang baik ya. awalnya, tapi lama-lama mulai gini akhirnya bisa baik lagi. Udah ngerti lah ya. Gak usah dijabarkan terlalu detail, bahaya ini. Bahaya. Kalau orang-orang dulu udah nangkap dia. Dulu udah nangkap. Masa-masa itu udah nangkap. Iya, tapi memang pakai itu legend. Legend. Itu juga tuh pakai dia. Itu. Oke Bang, ini aku mau nanya nih Bang. Abang tuh, aku tahu kali lah cintanya abang sama PSMS tuh luar biasa tuh. Tapi aku pengen keluar dari mulut abang. Menurut abang PSMS itu bagi abang seperti apa? Sebagian dari seperempat atau ada di dalam hidup abang nggak dia? Berarti dari abang hidup. Ada di dalam hidup abang yang bisa dijabarkan sendiri. Apapun cerita tentang PSMS, waktu PSMS-nya abang hidup. Tapi kalau PSMS terpuruk abang juga akan bisa. Berarti Jadi dia ikut ritme PSMS-nya. Nah, itulah bang gitu. Oke. Jadi gini Bang, kan banyak di luar sana yang cinta sama PSMS ini kalau aku bilang kepentingan gitu. Kan gitu. Abang ngelihat itu gimana Bang? Seharusnya kan yang baik itu orang luar ngelihat PSMS itu cinta gitu. Artinya untuk demi kemajuan PSMS gitu. Kita mau cari orang yang betul-betul cinta yang tulus itu saat sekarang ini memang nggak susah. Memang harus ada sedikit ya nggak tahu lah mereka lah yang apa gitu kan. Tapi kalau memang orang yang cinta betul-betul dengan PSMS, ayolah berkorban untuk PSMS. Ya abang di sini nggak digaji loh, bukan ada, tapi abang tetap selalu ada di sini. Kapan PSMS membutuhkan abang, apa yang perlu diapain. Artinya kalau ada orang yang macam-macam juga di dalam PSMS ini juga abang nggak terima. Orang pertama dan dengan kawan ya rekan-rekan yang di sini yang akan tampil. Iya, benar. Terus Bang, abang melihat PSMS sekarang gimana Bang? Gimana mau bilang PSMS sekarang ini dengan kondisi seperti ini? Iya, dengan sudut pandang abang dari kacamata abang melihat PSMS sekarang gimana? Iya. Karena kan gini Bang, ini ya, PSMS kan sekarang kalau dulu yang aku tahu PSMS itu anak daerah tuh. Oke, sekarang kan zamannya profesional, yang apa? Tapi kita ini nggak kehabisan pemain-pemain PSMS gitu.
Iya kan, kita kan udah habis stok pemain PSMS. Terus kan sekarang kan penghuninya di PSMS ini untuk anak daerahnya itu nggak begitu banyak dibandingkan zaman awal. Ada persentase yang cukup berimbang ya. Iya, kalau di zaman awal kan hampir 100%. Mayoritas selalu masuk bilang Itu abang melihatnya seperti apa? Masalah kah atau gimana abang melihat? Dari sudut pandang apa? Sudut pandang itu hanya kompetisi. Kompetisi internal PSMS sendiri kan sekarang belum ada diputar lagi kan. Artinya bibit-bibit pemain itu kan nanti munculnya dari kompetisi dari beberapa klub ini diseleksi lah untuk terjaringlah 60 orang, 70 orang diadakan satu seleksi gitu kan. Ya seleksi ini inilah dia nanti yang terpilih sampai 30 sampai 25 pemain. Pembinaannya itu kan sekarang kompetisi kan udah nggak ada lagi seperti yang kayak kemarin itu kan. Iya, kompetisi orang datang nonton, iya. Putra Buana, ada Tirta di Dinamo, ada PSAD, PO Polisi, Perisai. Sekarang kan nggak ada. Jadi kalau kita mau nengok pemain itu habis dari SSB nggak tahu lagi arahnya mau kemana. Iya, nggak ada wadah. Nggak ada wadah untuk menampung untuk kelanjutan umur mereka. Gitu. Berarti jadi dari sudut pandang abang sebenarnya kalau PSMS sekarang dihuni sama pemain-pemain luar daerah, karena di PSMS sendiri pembinaannya nggak jadi. Kita maunya ya semua lokal gitu, tapi kan nggak mungkin kita paksakan. Justru akan terpuruk PSMS sendiri nanti gitu loh. Iya. Dipaksakan pemain yang untuk ini 3 grade di bawah itu kan, di bawah mereka kan nggak mungkin gitu. Oh, jadi kalau menurut abang kalau pemain luar sekarang untuk situasi sekarang abang maklum ya, karena kan kita belum ada kompetisi. Kalau mungkin ada pembinaan yang kontinu gitu kan, mungkin lama-lama kan ini kan putra daerah akan pelan-pelan akan mengisi squad PSMS penuh nanti. Iya. Karena di zaman abang kan muncul pemain Medan kan dari semua dari kompetisi, dari grup. Iya. Dan itu seperti dia punya harga dirinya kita ya kan. Kita dulu main bola fanatisme, sekarang profesionalisme, iya kan? Ya dulu kita di sana besar, beda sedikit aja sama di Medan. Udah Medan aja ambil fanatisme kita di sini gitu loh. Tapi banyak pak pemain Sumatera yang di luar sana suka juga dengan PSMS, mau dengan PSMS, tapi mungkin kan ada masalah di sana yang ya ngerti sendiri lah mungkin di PSMS sama putra daerah. Tapi harus apa gedor tuh bang? Kan sebagai yang pencinta PSMS di sini nanti orangnya bicara kita profesional. Kalau jaraknya misalnya hanya satu misalnya kurang sedikit, ini terlalu jauh. Kau kan anak daerah gini, ya orang juga Priok kan. Iya. Seharusnya apapun ceritanya jangan bicara ke daerah. Udah nggak ada lagi itu siapa harus dulu. Tapi kalau beda tipis-tipis orang akan balik gitu ke Medan. Kalau sedikit ya. Bang, terus ini bang, harapan abang buat PSMS itu seperti apa bang? Ya kok bisa PSMS ini harapan abang itu ya levelnya orang udah tahu level PSMS itu bukan di sini gitu. Iya. Level PSMS itu ada di Persija, ada di Persib, ada Persipura, PSM. Di situ level dia. Jadi sama-sama kita bagaimana kan stakeholder dari komponen supporter, semua segala macam sama-sama dukungan supaya PSMS bisa sejajar dengan tim-tim tadi Liga 1. Terus kalau menurut abang untuk sekarang, abang kan lihat tuh perjalanan tim ini. Aku tahu kan, abang lihat itu prosesnya dari pengambilan pemain dari semua. Menurut abang PSMS yang sekarang udah siap Liga 1? Yang sekarang ini? Mana mau bang bilangnya? PSMS yang sekarang ini kayaknya belum gitu 60 paling abang persentasenya untuk keyakinan ya untuk Liga 1 60 40. Jadi kan belum betul-betul 90 gitu kan kedobrak ke persentase yang besar dulu. 60% itu abang melihat dari mana? Materi atau dari kesiapan pengurus atau dari apa? Karena kan ini unsur harus semua berjalan nih bang. Pengurus, pemain, kan gitu kan. Karena yang namanya kalau bicara Liga 1 itu nggak ada bicara yang namanya. Kita kalau abang melihatnya kalau abang dari kualitas manajer udah cukup mantap, bagus lah. Artinya gini kan, pemain yang lain
gajinya banyak dipotong, malah belum ada yang bubar, tapi PSMS masih tetap berjalan dengan gaji 25%. Iya, benar. Nah, Itu betul. kalau yang lain udah banyak bubar, ada yang gaji cuma 10% ngasih, tapi PSMS sudah bisa ngasih. Nah, cuma yang di awal itu semua mau diambil ini gitu, tapi kadang nggak sesuai dengan harapan gitu. Ya bagaimana kuncinya, walaupun pemain yang udah diambil pelatih, ya kuncinya kan di pelatih yang harus ngeracik di lapangan. Berarti yang buat abang ini, yang buat abang 60% melihat ini, abang melihat dari materi pemain. Ya kadang dari strategi yang dimainkan pelatih kurang berkenan di masyarakat sepak bola Sumatera Utara. Akhirnya kan abang tahu betul kan. Iya. Tapi itu pendapat ya bang. Iya. Ini kan pribadi abang. Ya, Seperti itu benar. orang yang tersilakan Ya. punya masing-masing pendapat. Bang, najar abang kalau PSMS ke Liga 1. Abang botak selamanya. Abang kan memang selalu passion abang, style abang kan botak. Memang dari dulu jadi pemain abang juga botak. Mana pernah abang Abang kok tengok abang di Liga 4, Liga 5, Liga 6 nggak seperti ini, masih ada rambut abang yang tumbuh. Pernah abang panjang rambut. Panjang enggak? Tapi kan abang selalu botak. Jangan itulah najarnya yang lain lah, yang lebih apa? Susah lah kok ngajar apa yang mau abang buat. Gak mungkin abang lari nanti napas abang. Bang, itu bang harapan bang. Abang harus apa? Tapi katanya abang cinta kali sama PSMS. Abang akan tetap jaga PSMS di kebun bunga ini. Seumur hidup abang. Iya, selagi abang sehat, selagi abang tetap ada di sini untuk PSMS. Dan abang orang pertama yang selalu melihat PSMS, mau itu nanti ada perusahaan mau apa, Abang belum orang yang tampil. Oke, itu dia. Itu dia ya, edan-edanku tahu. Kalau misalnya PSMS ke Liga 1 bisa nuntut siapa nanti? Bang Foni Gunawan. Jangan kasih dia kontrol. Kalau ada apa-apa di kebun bunga, cari Bang Foni Gunawan. Sekarang ini bang, idola bang sebagai penjaga gawang. Jangan nggak usah di masa abang yang menurut abang untuk penjaga gawang luar atau dalam terserah. Yang abang sur dengan penampilannya. Mau di masa abang boleh, mau di masa sekarang. Untuk luar ya, Terserah. Mau di luar, di dalam, lokal boleh. ya Buffon lah. Masa Masa dia bermain juga ada abang masih bermain gitu. Ah. Tapi sekarang dia tetap bermain gitu. Buffon ya. Buffon abang suka karena penampilannya gondrong, Matang. bukan karena penampilannya gondrong. Semakin makin matang dia penampilannya. Itulah kiper kelebihannya. Gitu. Kalau kiper kan biasa kan 3-3, 3-4 udah pada tumbang semua kan. Buffon hampir 40 loh kan. Tapi tetap eksis juga dia bisa. Buffon ya. Buffon. Kalau lokal? Kalau lokal abang sendiri lah. Iya betul. Idola dan yang lain ya. Gak ada ya. Kan nanti abang bilang ini tiba-tiba kawan nanya nanti, kok nggak ada kok? Iya. Bang, pemain yang sampai sekarang masih berkomunikasi sama abang? Hampir semua. Semua ya. Yang kawan-kawan apa yang dulu di Medan hampir semua komunikasi. Mas kita kan ada grup-grup gitu. Oke, kalau gitu Tunggu abang tanya sama Kos satu sekarang. Kok kenapa nggak tanya sama abang? Siapa pelatih yang bawa nama abang jadi? Nah, itu kan enak jadinya. belum. Ini terakhir nih mau tanya ya, Selain Bang Swimin Diarja, siapa pelatih yang abang respect? Dan Windu. Dan Nurwindo. Itu pelatih Femi loh bang, bukan pelatih kiper. Iya, dia lah yang nelfon abang supaya Sony di mana? Nggak ada om di Medan. Habis itu waktu itu saya dari Pelita. Ya udah kamu ikut om aja ke Malang katanya. Waktu itu kan dia lo main sama Sukasto. 2 musim lo abang di sana dibawa dia. Gitu ya. Nah, berarti dari Pelita sama Persema udah 3 musim sama dia bang kan? Kenapa bang respectnya sama Dan Nurwindo? Kenapa diajak terus? Bukan, dia memang profesional orangnya dia ya silakan. Tapi memang pelatih tua. Tapi kalau di lapangan ya ikut aturan saya gitu kan, gitu ya. Oh, di situ abang menyimpulkan Om Danur kayak gitu ya, bukan karena abang diajak Om Danur. Abang respectnya karena dia pelatih. Karena kan abang berapa musim sama dia kan jadi tahu bang pribadinya. Oh gini, oh gini. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Pertandingan terakhir PSMS sama Tiga Naga
bentrok antara supporter. Pesan abang untuk supporter. Pesan abang untuk supporter ya. Karena kita ini sama-sama fans SMS kan. Gini aja melihat yang kayak gitu ya, lebih profesional aja kita di dalam bentuk supporteran ya, bukan di kan bidang-bidangnya ada pemain profesional seperti apa, kalau supporter profesional seperti apa, ya udah profesional aja gitu. Karena kalau nanti ada sanksi-sanksi, tim yang dirugikan. SMS yang dirugikan. Ya, tidak main bisa boleh tidak main di kandang lah, itulah supporter nggak boleh hadir lah, kan itu nanti sanksinya. Jadi kita profesional juga untuk para supporter. Gitu. Menurut abang SMS sudah dewasa? Dari kacamata mana nak lihat? Dari apa? Dari sudut pandang apa? Pandang abang kalau kita lihat, ya udah mulai ada apa lah, sudah tidak seperti lempar-lempar yang cukup parah lah, karena kan di sini sanksi PSSI cukup tegas kan. Nah, jadi udah lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin. Oke, kedan-kedanku, itulah kita bincang-bincang dengan Bang Sony Gunawan. Jadi saksikan terus video-video kita berikutnya. Oke, Bang, kasih ini Bang untuk kedan-kedanku. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kedanku TV-nya anak Medan. Kedanku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.